Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 786 Panduan Suci Pembuatan Pil. Kai menemukan bahwa karena penghalang, hampir tidak ada kehadiran manusia di sana selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, ketika hewan melihat Kai tiba-tiba muncul, mereka dengan cepat bersembunyi ketakutan. Kai berjalan maju perlahan di sepanjang lembah. Sesekali, dia melirik gunung-gunung di sampingnya. Karena seseorang telah membangun penghalang di sana, orang itu pasti ingin menyembunyikan sesuatu dari yang lain. Kai berjalan lurus selama setengah jam sampai sebuah gunung terjal menghalangi jalannya. Ini mungkin akhir dari lembah. Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk meninggalkan lembah dengan mendaki gunung. Tingginya hampir 100 meter dan memiliki wajah yang sangat curam. Bahkan Grandmaster seni bela diri tidak dapat mengukurnya. Tidak ada apa-apa di sini. Kai mengerutkan kening sebelum dia memperluas indera spiritualnya lagi. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter di sekitarnya muncul di benaknya. Segera, Kai menemukan sebuah gua di sisi kiri gunung, setinggi sekitar belasan meter. Namun, karena terhalang oleh pepohonan, Kai tidak bisa melihatnya. Hanya dengan menggunakan indera spiritualnya dia berhasil mendeteksinya. Kai mengumpulkan beberapa kekuatan di kakinya sebelum melompat ke gua. Pintu masuknya sangat kecil dan hanya bisa dimasuki satu orang. Untuk mencegah kecelakaan, Kai memeriksa bagian dalam gua dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak bisa merasakan kehadiran apapun di dalam gua. Tidak ada makhluk hidup di dalamnya, juga tidak ada energi spiritual, yang membuktikan bahwa tidak ada benda magis. Namun, karena dia sudah ada di sana, dia memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Dia mengulurkan tangan kanannya perlahan. Api menari-nari di atas telapak tangannya, menerangi seluruh gua dalam sekejap. Kai berjalan ke dalam gua dan melihat bahwa bagian dalamnya sangat lembab. Lumut menutupi dinding batu, sementara batu tidak beraturan menumpuk di mana-mana. Jelas bahwa seseorang telah tinggal di sana sebelumnya. Menggunakan cahaya api, Kai berjalan perlahan. Setelah berjalan sekitar 20 meter, udara di dalam gua mulai mengering. Jalan di depannya tiba-tiba melebar menjadi aula yang luasnya puluhan meter persegi. Sebuah meja berdiri di tengah aula. Ada lilin di atasnya, tapi sudah lama padam. Beberapa kebutuhan sehari-hari ditempatkan di sisi aula. Namun, lapisan debu tebal menumpuk di permukaan. Ketika Kai melirik ke sisi lain, dia terkejut. Seorang lelaki tua yang lemah, yang wajahnya ditutupi kerutan, sedang duduk di kursi batu dengan kaki disilangkan. Mata orang tua itu tertutup saat dia tetap tidak bergerak. Jenggot putihnya setidaknya setengah meter panjangnya. Melihat bagaimana tubuhnya juga tertutup debu, jelas bahwa dia sudah lama tidak bergerak. Kai menjadi tenang dan menyebarkan rasa spiritualnya kepada orang tua. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang tua itu tidak lagi bernapas. Tidak heran saya tidak merasakan kehadiran hidup sekarang ketika saya berada di pintu masuk. Melihat penampilan orang tua itu, sepertinya dia baru saja menjadi fosil, dia tampak seperti masih hidup. Ada sebuah buku kulit kuning berdebu di depannya. Kai meniup debu dari buku dengan lembut, mengungkapkan kata-kata di bawahnya. Panduan suci untuk pembuatan pil. Menatap buku itu, Kai merasa penasaran. Apakah ini buku alkimia? Apakah itu berisi semua jenis resep? Kai mengambil buku itu perlahan. Namun, saat dia menyentuh buku itu, tiba-tiba buku itu terbakar. Dalam beberapa saat, itu menjadi abu. Kai tertegun sebelum merasa frustrasi. Dia berpikir bahwa dia telah sembarangan membakar buku itu karena nyala api di telapak tangannya. Tepat ketika Kai merasa frustrasi, kilatan terang tiba-tiba muncul di benaknya, yang segera diikuti oleh berbagai resep alkimia. Anak muda, Anda telah mewarisi panduan suci saya untuk pembuatan pil. Anda harus menyebarkan ketenaran sekte dewa obat jauh dan luas. Suara sedih dan lemah seorang lelaki tua terdengar di benak Kai. Bab 787 bertemu Tuan. Kai menatap orang tua secara naluriah. Mayatnya sebenarnya berubah perlahan. Meskipun awalnya tampak hidup, itu mulai gelap.
Segera, seluruh tubuh layu dan runtuh menjadi tumpukan tulang. Pada saat itu, gua mulai bergetar. Batu jatuh dari langit-langit, yang menunjukkan bahwa gua itu akan runtuh. Ketika Kai melihat itu, dia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Pintu masuk gua terkubur saat dia pergi. Menatap gua yang runtuh, Kai terdiam. Aku hanya ingin melihat buku apa itu. Saya tidak pernah berpikir untuk mewarisi Sekte Dewa Obat. Dan saya harus menyebarkan ketenaran Sekte Dewa Obat jauh dan luas. Bagaimana saya punya waktu untuk mengelola Sekte Dewa Obat? Saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Namun, karena panduan suci untuk pembuatan pil sudah tertulis di benak Kai, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengambilnya selangkah demi selangkah. Setelah melompat menuruni gunung, Kai mulai kembali. Segera setelah itu, dia menabrak Donald yang berlari dengan tergesa-gesa. Tuan Chance, teriak Donald ketika dia melihat Kai. Bagaimana kamu masuk, Donald? Kai agak bingung. Dengan penghalang menghalangi jalan, bagaimana Donald bisa masuk? Saya juga tidak tahu. Aku terus berjalan ke depan sebelum melihatmu. Donald juga sama bingungnya. Kai menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki sekeliling dan menyadari bahwa penghalang itu telah hilang. Dia berasumsi bahwa itu karena dia telah memasuki gua itu. Namun, Kai tidak mengatakan apa-apa dan malah kembali dengan Donald. Apakah Anda menemukan sesuatu, Tuan Chance? Apakah ada benda ajaib? Donald tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika seseorang menyiapkan arai misterius berskala besar, orang itu pasti berusaha melindungi sesuatu dan mencegah orang lain masuk tanpa izin. Tidak ada apa-apa. Kai menggelengkan kepalanya. Donald melirik Kai. Kemeja tipisnya tidak bisa menyembunyikan apapun. Masih diliputi kebingungan, Donald berjalan kembali bersama Kai. Sebelum mereka mencapai akomodasi mereka, mereka menabrak Axton yang bergegas mendekat. Apa yang kamu lakukan di luar, Kai? Tuhan telah kembali dan ingin bertemu denganmu sekarang. Seru Axton saat melihat Donald dan Kai masuk dari luar. Oh, saya agak bosan, jadi saya meminta Donald untuk membawa saya keluar untuk menghirup udara segar. Kai tidak mengekspos Donald. Ayo pergi. Axton tidak terlalu memikirkannya dan membawa Kai ke aula Dewa Pengobatan. Kai, Tuhan memiliki kepribadian yang aneh. Dia adalah seorang guru spiritual dan sangat ahli dalam alkimia. Ketika Anda bertemu dengannya, Anda tidak boleh bertindak arogan. Jika kamu tetap low profile, temanmu pasti akan selamat, Axton terus mengingatkan Kai dalam perjalanan ke sana. Kai mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia tidak tahu bagaimana menyebutkan bahwa seseorang telah menjadikannya penerus Sekte Dewa Obat. Segera, Axton membawa Kai ke aula. Pada saat itu, para tetua lainnya berlutut di tanah. Ketika Axton masuk, dia langsung berlutut. Tuanku, Kai ada di sini. Jelas bahwa para tetua takut pada Sekte Dewa Kedokteran. Kai menatap Lord of Medicine Godsek, yang sedang duduk tinggi di aula. Rambutnya putih, tapi kulitnya sangat kemerahan. Kulitnya sehalus kulit bayi, sangat kontras dengan rambutnya. Mengenakan jubah pendeta, dia tampak seperti berasal dari alam surga. Saat Kai melihat Lord of Medicine Godsek, dia mengerutkan kening. Dia bisa mendeteksi bau darah yang kuat dari Tuhan. Meskipun Lord of Medicine Godsekte mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan bau darah yang keluar dari tubuhnya, Kai masih menyadarinya. Selain bau darah, aura Lord of Medicine Godsek benar-benar berbeda dari Axton dan para tetua lainnya. Seolah-olah dia tidak termasuk dalam Sekte Dewa Obat. Bab 788 bukan pacar saya. Meskipun setiap orang memiliki kultivasi yang berbeda, mereka harus berbagi aura yang sama, karena mereka adalah anggota Sekte Dewa Obat terlepas dari teknik apa yang mereka kembangkan. Namun, Sekte Dewa Pengobatan Dewa mengeluarkan getaran unik yang berbeda dari yang lainnya di sekte tersebut. Setelah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Kai melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki teknik yang dikembangkan oleh Lord of Medicine Godsek, tetapi indera spiritualnya dipantulkan kembali kepadanya oleh kekuatan tak terlihat. Jelas, Lord of Medicine Godsek telah mendeteksi niatnya. Kai dan Lord of Medicine Godsek saling bertatapan, tetapi tidak ada yang berbicara. Kai, berlutut. Cepat dan berlutut. Axton mengingatkan Kai dengan suara pelan, tetapi Kai tidak mendengarkannya. Setelah beberapa saat, Lord of Medicine Godsekte melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, bangun." Semua orang kecuali Kai berdiri dan mundur ke samping.
Mereka menundukkan kepala tanpa berani melihat ke atas. Apakah kamu jenius kultivasi ganda yang mampu membuat pil tingkat tinggi? Lord of Medicine God Sekte bertanya perlahan. Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membuat pil tingkat tinggi, dan saya juga bukan seorang jenius karena saya hanya tahu sedikit tentang mage ceraf. Hahaha, kamu pria muda yang cukup rendah hati. Sekte Dewa Pengobatan Dewa tertawa. Lalu dia menunjuk Liana, yang sedang berbaring di sisi aula. Apakah gadis itu pacarmu? Dia temanku, bukan pacarku. Kai menggelengkan kepalanya lagi. Baik, organ dalam temanmu rusak parah. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia kemungkinan akan meninggal setiap saat. Aku bisa menyelamatkan temanmu, tapi ku dengar kau memiliki kuali yang menarik bersamamu. Apakah Anda keberatan membiarkan saya melihat kuali itu? Sekte Dewa Pengobatan Dewa memotong untuk mengejar. Kai melirik ke arah Axton. Jelas baginya bahwa Axton telah memberikan informasi itu kepada Lord of Medicine God Sek. Axton buru-buru menjelaskan, Kai, Tuhan tertarik untuk meneliti kuali. Bagaimanapun, kuali adalah suatu keharusan dalam membuat pil. Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memungkinkan dia menilai kualitas kuali Anda. Kai tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan Divine Cauldron. Beberapa tetua tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat Divine Cauldron kecil seukuran telapak tangan yang ditempatkan di tangan Kai. Aku belum pernah melihat kuali sekecil ini. Ini bukan kuali. Ini jelas merupakan pembakar dupa. Petik 2. Saya pikir pembakar dupa lebih besar dari ini. Apa gunanya kuali ini? Beberapa tetua tidak bisa menahan keinginan mereka untuk tertawa. Berbeda dengan reaksi para tetua, Lord of Medicine God Sek berdiri dari kursinya dan menatap penuh semangat ke Divine Cauldron saat Kai mengeluarkan item itu. Setelah sepersekian detik, Lord of Medicine God Sek mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk kembali. Dia berkata kepada Kai, kuali milikmu itu agak rapuh. Dari mana Anda mendapatkannya? Seorang teman menghadiahkannya kepadaku, jawab Kai dengan tenang. Sekte Dewa Obat Dewa mengangguk. Yakinlah, aku akan menyelamatkan hidup temanmu. Anda dapat beristirahat di sini di Sekte Dewa Obat selama beberapa hari. Pada saat itu, temanmu akan pulih sepenuhnya. Kai terus mengenakan wajah poker bahkan setelah mendengar kabar baik bahwa Liana dapat melewati kesulitan itu, seolah-olah dia tidak peduli dengan kelangsungan hidupnya. Axton maju selangkah dengan tergesa-gesa setelah menyadari ketidakpedulian Kai. Tuanku, dengan ini saya berterima kasih atas nama Kai. Tuan Nox, tunjukkan pada pemuda ini tempat di mana dia bisa beristirahat. Mari kita makan bersama saat makan siang. Lord of Medicine Sekte melambaikan tangan mereka. Axton mengangguk sebagai jawaban. Lalu dia berkata kepada Kai, ayo pergi, Kai. Temanmu aman sekarang karena Tuhan telah setuju untuk menyelamatkannya. Kai melirik Liana, yang sedang berbaring, sebelum mengikuti Axton keluar dari aula. Axton memperhatikan perubahan ekspresi wajah Kai setelah mereka keluar dari aula, jadi dia bertanya, Kai, mungkin kamu meragukan kemampuan Lord. Dia adalah pria yang mampu. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa merawat temanmu, maka temanmu pasti akan selamat. Bab 789 Pil Vitalitas. Tuan Nox, apakah Lord of Medicine God Sek telah tinggal di tempat ini selama ini? Kai bertanya pada Axton dengan pikirannya yang berpacu. Tentu saja. Dia telah tinggal di tempat ini selama 30 tahun terakhir, tetapi dia akan bepergian ke tempat lain dari waktu ke waktu, jawab Axton. 30 tahun. Kai tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa Sekte Dewa Pengobatan Dewa ini tidak tumbuh di tempat ini? Axton menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini 30 tahun yang lalu. Tuan kami sebelumnya hilang pada waktu itu, jadi kami tidak memiliki seseorang untuk memimpin kami. Setelah kedatangan Tuhan, dia membuat semua orang terkesan dengan berbagai keahliannya, terutama pil vitalitas yang dia buat. Umur kita dapat diperpanjang 3-5 tahun setelah mengkonsumsi satu pil vitalitas. Namun, karena kelangkaan bahan untuk menghasilkan pil vitalitas ini, Tuhan hanya akan memberi kita pil sesekali. Itu sebabnya kami merekomendasikan dia untuk menjadi Lord of Medicine God Sek yang baru. Kai mendapat pencerahan setelah mendengarkan penjelasan Axton. Sekte Dewa Pengobatan Dewa ini berhasil mencapai posisi itu di tengah jalan. Tidak heran saya mendeteksi aura yang berbeda darinya. Meskipun demikian, Kai tidak dapat memahami niat jahat yang menyelimuti tubuh Lord of Medicine God Sek. Dia bertanya-tanya apakah Lord of Medicine God Sek telah membunuh orang.
Terlebih lagi, Kai tahu Lord of Medicine Godsek pasti telah mengakhiri hidup lebih dari satu orang untuk mendapatkan niat jahat yang intens itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa tuan dari kelompok yang damai seperti Sekte Dewa Obat melakukan tindakan jahat seperti itu. Kai memutuskan untuk tidak menyusahkan dirinya dengan pemikiran itu karena dia gagal memahami keseluruhan gambar, tetapi dia memperhatikan reaksi Dewa Sekte Dewa Kedokteran ketika dia mengeluarkan kuali ilahi sebelumnya. Lord of Medicine Godsek jelas mengenali kuali itu, dilihat dari hasrat membara dalam tatapannya yang penuh gairah sebelumnya. Kai punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Sekte Dewa Obat. Selain itu, dia yakin makan siang nanti kemungkinan besar adalah jebakan. Dia tahu dia seharusnya tidak mengungkapkan kuali ilahi yang berharga itu di depan orang lain karena siapapun yang menyadari nilai kuali itu akan mendambakan untuk memiliki benda itu. Meski begitu, Kai tidak bisa segera meninggalkan tempat itu karena Liana masih dalam perawatan Sekte Dewa Obat, jadi dia memutuskan untuk tinggal dan menilai pergantian peristiwa. Pada siang hari, di dalam ruang makan yang luas di Sekte Dewa Obat dan para tetua sekte lainnya telah berkumpul di dalam aula. Kai adalah satu-satunya orang luar di sana. Piring porselen kecil diletakkan di depan semua orang, dan di dalam piring itu ada pil merah. Kai, ini adalah pil vitalitas yang aku sebutkan padamu. Tuhan sangat baik kepada Anda karena Dia memperlakukan Anda dengan pil ini. Dalam keadaan normal, kita jarang bisa menikmati kemewahan ini, bisik Axton kepada Kai setelah duduk di sebelahnya. Semua mata tetua lainnya bersinar dengan kegembiraan ketika mereka melihat pil vitalitas. Mereka sangat ingin memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Bagaimanapun, sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan umur yang lebih panjang. Bahkan para tetua, yang telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri dan memiliki keterampilan untuk membuat pil dan menyelamatkan nyawa, tidak dibebaskan dari mengalami aliran waktu. Mereka semakin tua dan suatu hari akan menarik napas terakhir mereka. Setiap pil vitalitas mampu memperpanjang umur seseorang 3-5 tahun. Jika pil ini tersedia untuk dunia luar, Kai berasumsi semua orang kaya akan rela menyerahkan kekayaan mereka untuk membeli pil ajaib ini. Baiklah, ayo makan. Beberapa tetua menelan pil vitalitas dengan tidak sabar mengikuti pengumuman Lord of Medicine Godsek. Axton menelan pil di piringnya juga. Di sisi lain, Kai mengambil pil vitalitas tanpa meminumnya. Dia memasukkan beberapa energi spiritual ke dalam pil dan melihat awan tebal asap berdarah mengepul dari pil secara instan. Kai mengerutkan kening sambil mengenakan ekspresi gelap karena bahan untuk membuat pil vitalitas ini telah muncul di benaknya pada saat itu. Pil vitalitas tidak diproduksi menggunakan ramuan langka atau mahal. Sebaliknya, bahannya adalah hati manusia. Pil itu dibuat menggunakan detak jantung orang yang masih hidup. Lebih mengerikan lagi, orang-orang ini pasti bayi di bawah 6 bulan. Dia meningkatkan umurnya dengan pil yang dibuat menggunakan jantung bayi. Bab 790 Pemberontak. Kai menggertakkan giginya untuk menekan amarahnya. Metode pembuatan pil ini tidak berbeda dengan budidaya iblis. Mungkin Sekte Dewa Pengobatan Dewa ini adalah penggarap iblis. Kai perlahan mengalihkan pandangannya ke Lord of Medicine Godsek. Dia mulai memahami rencana yang terakhir. Sekte Dewa Obat terkenal karena tindakannya yang tanpa pamrih dalam menyelamatkan dan menyembuhkan mereka yang membutuhkan keahlian mereka. Tanpa diduga, Sekte Dewa Obat, dengan reputasi luar biasa, dipimpin oleh penggarap iblis yang memanfaatkan hati bayi untuk membuat pil. Kai menyadari Sekte Dewa Pengobatan Dewa bisa tinggal di tempat itu selama 30 tahun terakhir karena keuntungan ini. Dia bertanya-tanya berapa banyak nyawa bayi yang telah diambil selama periode ini. Sebelum Kai menyadarinya, dia memancarkan aura pembunuh, menyebabkan suasana di dalam ruang makan tiba-tiba menjadi berat. Ada apa, Kai? Pil vitalitas ini adalah suplemen yang bagus, tanya Axton dengan suara yang nyaris tidak terdengar ketika dia merasakan kemarahan Kai yang semakin meningkat dan melihat cara Kai menatap tajam ke Sekte Dewa-Dewa Pengobatan. Suplemen yang bagus. Kai mendengus. Kemudian dia menghancurkan pil vitalitas di telapak tangannya. Detik berikutnya, seluruh ruang makan berbau darah. Kamu tidak masuk akal. Anda bisa memberi kami pil vitalitas jika Anda enggan meminumnya sendiri. Ini sangat sia-sia. Tetua ketiga sekte itu berdiri dengan marah dan menegur Kai. Apa yang kamu lakukan, Kai? Axton mengerutkan alisnya. Apa yang saya lakukan?
Saya tidak akan pernah mengkonsumsi pil yang dibuat menggunakan hati bayi bahkan jika pil ini dapat memperpanjang umur saya hingga 100 tahun karena saya takut akan pembalasan, kata Kai dengan muram. Semua orang terkejut setelah mendengar pidato Kai. Lord of Medicine Gatsek menyipitkan pandangannya saat aura mengancam muncul dari seluruh makhluk ini. Berhenti mengatakan omong kosong. Ini bukan pertama kalinya kami meminum pil vitalitas ini. Bagaimana pil ini bisa dibuat dengan hati bayi? Tidak mungkin Lord akan menggunakan teknik budidaya iblis untuk membuat pil. Penatua kedua dari sekte itu membanting meja dan meraung ke Kai. Semua tetua lainnya bangkit dari tempat duduk mereka dan mengkritik Kai juga. Ekspresi Axton juga berubah. Kai, Tuhan telah tinggal di sekte Dewa Obat selama 30 tahun. Dia telah merawat dan menyelamatkan banyak nyawa. Anda seharusnya tidak memfitnahnya. Aku memfitnahnya. Kai menyeringai. Seberkas cahaya keemasan muncul dan melesat ke arah sekte Dewa Pengobatan Dewa setelah Kai melakukan serangkaian segel tangan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apakah tuanmu adalah penggarap iblis. Keberanian seperti itu. Beraninya kamu menyakiti Tuhan. Beberapa tetua langsung menyerang Kai setelah melihat itu. Mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri dengan kemampuan yang luar biasa, jadi Kai tidak memiliki kesempatan untuk menahan serangan mereka sendirian. Untuk mengobati yang sakit dengan kemampuan terbaikmu, menjadi penyembuh yang tidak pernah menggunakan penipuan, untuk mempromosikan perdamaian dan kebahagiaan di Fort, dan untuk memperpanjang hidup seseorang dengan sekuat tenaga, kata Kai tepat saat para tetua hendak menyerang. Hebatnya, para tetua membeku tepat setelah mereka mendengar kata-kata itu. Axton menatap Kai dengan gelisah. Katakan, Kai, siapa yang mengajarimu kalimat-kalimat ini? Ini adalah beberapa kalimat pertama dalam Panduan Suci untuk Pembuatan Pil, dan juga merupakan moto dari Sekte Dewa Obat, kan? Jawab Kai pelan. Axton menjadi lebih bersemangat setelah mendengar tentang Panduan Suci untuk Pembuatan Pil. Dia menggenggam kerah Kai dengan kedua tangannya. Bagaimana kamu tahu tentang Panduan Suci untuk Pembuatan Pil? Itu adalah buku yang ditulis oleh Tuhan sebelumnya. Apakah Anda melihat dia? Di mana dia? Kai hendak menjelaskan semuanya kepada Axton ketika dia merasakan embusan angin bertiup ke arahnya. Lord of Medicine Gatsek telah bergerak. Energi bela diri menakutkan yang datang mengejutkan Kai, tetapi tepat sebelum kekuatan itu mengenai Kai, Axton melambaikan tangannya di sampingnya. Seketika, penghalang terwujud dan memblokir energi bela diri. Apakah Anda memberontak terhadap saya, Tuan Nox? Lord of Medicine Gatsek memelototi Axton dengan alis berkerut. Bab 791 Pengkhianat. Tuanku, karena Kai tahu tentang Panduan Suci Pembuatan Pil, dia pasti telah bertemu dengan Tuan sebelumnya. Kami hanya ingin tahu di mana dia sekarang, jelas Axton. Aku adalah tuanmu sekarang, dan aku memerintahkanmu untuk membunuh orang ini sekaligus. Sekte Dewa-Dewa Pengobatan menuntut sambil memelototi Axton. Axton bingung setelah menerima instruksi. Para tetua lainnya tetap terpaku di tempat mereka juga. Sekte Dewa Pengobatan Dewa menggelembung karena marah setelah melihat para tetua diam. Kalian semua sampah. Saya telah menyediakan untuk Anda semua dalam 30 tahun terakhir dan memberi Anda pil vitalitas, namun Anda semua mengabaikan perintah saya karena orang tua bodoh itu. Aku akan melenyapkan kalian semua hari ini. Pakaian Lord of Medicine Gatsekte berputar meskipun tidak ada angin di dalam ruang makan. Seluruh bangunan bergetar seolah beresonansi dengan murka Tuhan. Ayo pergi dari sini untuk saat ini. Kai meninggalkan aula dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bangunan itu di ambang kehancuran. Axton dan para tetua lainnya membuntuti di belakangnya dengan ketakutan. Ledakan. Tepat setelah Kai dan yang lainnya melangkah keluar dari aula, gedung itu runtuh. Mereka melihat Sekte Dewa Pengobatan Dewa mengambang di udara. Sekte Dewa Pengobatan Dewa menatap Axton dari atas dengan tatapan dingin dan memerintahkan, Tuan Nox, aku memberi kalian semua kesempatan terakhir. Perhatikan perintahku dan bunuh Kai Chance. Tuan Nox, tolong berdiri di samping dan amati jika Anda percaya pada saya. Tuanmu saat ini adalah penggarap iblis, dan pil vitalitas itu dibuat menggunakan hati bayi. Sejujurnya, saya telah mewarisi warisan Lord of Medicine Gatsek sebelumnya, dan saya adalah satu-satunya orang yang mengetahui isi lengkap dari Panduan Suci untuk Pembuatan Pil.
Saya akan menjelaskan semuanya secara rinci kepada Anda setelah saya menyingkirkan penggarap iblis ini, kata Kai kepada Axton dengan sungguh-sungguh. Axton terjebak dalam posisi sulit. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai Kai. Namun, Kai tidak tampak seperti sedang berbohong karena dia bisa mengulangi moto yang dibuat oleh Lord sebelumnya di Holy Guide to Pil Crafting. Axton telah hidup bersama dengan Lord saat ini selama 30 tahun dan gagal menyadari sesuatu yang aneh tentang dirinya. Belum lagi, yang terakhir bahkan menghadiahi mereka dengan pil vitalitas dari waktu ke waktu. Karena Anda menyebutkan bahwa Anda mengetahui isi lengkap panduan suci untuk pembuatan pil, dapatkah Anda memberitahu saya pil mana yang merupakan produk Lord kita sebelumnya yang paling memuaskan selama bertahun-tahun penelitiannya? Tetua ketiga sekte itu menanyai Kai. Kai berseru, pil reinkarnasi. Pil ini dapat menghidupkan kembali orang mati dengan memusatkan jiwa seseorang. Bahkan jika tubuh orang tersebut telah membusuk, selama jiwa mereka tetap ada, mereka dapat mengandalkan pil ini untuk bereinkarnasi dengan menumbuhkan tubuh baru. Beberapa tetua tercengang setelah mendengarkan Kai karena dia telah memberi mereka jawaban yang benar dan deskripsi pil yang sempurna. Pil reinkarnasi adalah ciptaan seumur hidup Tuhan sebelumnya. Selain dari Tuan sebelumnya sendiri, hanya para tetua sekte lainnya yang pernah mendengar tentang pil itu. Karena itu, para tetua tidak tahu cara membuat pil karena Tuan sebelumnya tidak pernah mengungkapkan formula itu kepada siapapun. Dengan itu, Axton dan para tetua lainnya tidak punya pilihan lain selain percaya bahwa Kai memang telah bertemu dengan Lord sebelumnya. Jika tidak, Kai tidak akan tahu tentang detail ini. Pengkhianat. Menurut aturan Sekte Dewa Obat, siapapun yang tidak mematuhi perintah Tuhan harus mati. Sekte Dewa Kedokteran bergemuruh dengan marah karena dia melihat para tetua hanya menanyai Kai tanpa menyerangnya. Sekte Dewa Pengobatan Dewa melakukan serangkaian gerakan tangan dan muncul dengan pesona. Seketika, kabut mulai memenuhi udara di dalam tempat itu. Kabut semakin tebal dan dengan cepat menyelimuti seluruh area. Pada hari biasa, tidak mungkin ada kabut yang berlama-lama di udara pada sore hari. Jelas, kabut itu disebabkan oleh Lord of Medicine Godsek. Kabut tebal telah mengaburkan pandangan semua orang. Tak lama kemudian, kabut naik lebih tinggi dan membentuk awan. Awan memantulkan sinar matahari untuk menghasilkan cahaya menyilaukan dengan warna berbeda, menciptakan pemandangan yang luar biasa.